Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Scorpio, khusus untuk karir dan kesehatan di minggu ini ya. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu diambil yang cocok menurut kamu, abaikan bila tidak. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak sesuai dengan kondisi emosional kamu sekarang ini. Ya, pertama-tama sekali terima kasih ya buat kalian yang mendoakan saya cepat pulih dari kondisi kesehatan saya di minggu lalu, dan ya alhamdulillah sekarang sudah dalam keadaan sehat. Ya, saya juga berharap kalian dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa segala sesuatunya akan indah ya. Ada hal-hal yang membuat kamu sedih, kecewa, atau harapan-harapan kamu belum terwujud di minggu ini, mudah-mudahan ada titik pencerahan buat Scorpio. Oke, saya mulai dari Three of Swords. Ya, beberapa di antara kamu ya ada yang sakit hati ini dengan situasi lingkungan pekerjaan kamu. Ya, ada yang sakit hati juga dalam hal keuangan ya. Ya ada kesedihan di minggu ini ya mengenai keuangan atau pekerjaan atau situasi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Ada Seven of Cups. Untuk Seven of Cups-nya saya ngelihat ini fantasi ya. Ada keinginan yang luar biasa dari dalam diri kamu untuk sukses, untuk memperoleh harta, kekayaan berlimpah ya. Apa yang menjadi hasrat keinginan terbesar kamu bisa terwujud dalam waktu terdekat. Tapi ini nggak akan bisa terwujud kalau kamu tidak ada bertindak, tidak ada eksekusi ya. Harus ada di sini pergerakan ya, harus ada inisiatif ya. Ada Knight of Wands nih ya. Saya lihat bahwa Scorpio adalah sosok yang berani mengambil resiko ketika melakukan suatu pekerjaan ya. Ada juga prospek masa depan yang kamu pikirkan ya. Di minggu ini kamu berusaha membangkitkan semangat yang meledak-ledak atau energi kreatif ya yang kamu pancarkan ya. Tapi ini kamu dapatkan ini ya, semangat ini atau inspirasi ini dari bentuk angan-angan atau fantasi. Kadang kan gitu ya, kalau kita menonton film atau kita membaca buku ya, kita kan jadi berfantasi atau melihat video-video motivasi, inspirasi dari orang-orang yang udah sukses. Kita jadi termotivasi pengen seperti itu gitu. Dan ini bagus ya. Dan saya ngelihat beberapa di antara kamu, walaupun kamu berangan-angan nih, tapi ini menjadi motivasi kamu nih untuk ngebangun energi kamu semakin membara dari dalam ya. Ada semangat, antusiasme untuk membuat perubahan-perubahan yang baru di dalam situasi karir ataupun finansial kamu ya. Kamu pengen memanfaatkan momen-momen bila mana ada seperti keberuntungan gitu ya, seperti pertanda adanya keberuntungan ya. Ada Six of Swords ya. Energi kamu di minggu ini moving ya, berusaha menyelamatkan diri dari masalah, rasa sedih, kecewa, atau fantasi juga ya, fantasi yang tidak bermanfaat. Tetapi beberapa di antara kamu fantasi di sini saya ngelihat lebih ke mimpi ya, angan-angan yang luar biasa, dan ini bagus ya, di satu sisi memacu kamu. Cuman harus tetap bisa ngebalance energi menurut saya ya. Walaupun tidak ada di sini justice atau temperance, tapi perlu adanya ngebalance antara fantasi tadi dengan realita eksekusi. Jadi harus segera ini dieksekusi ya, segera memanfaatkan peruntungan yang ada kalau misalnya ada kesempatan nih. Karena saya dengan lihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, untuk Ace of Pentacles-nya bakalan ada tawaran, bakalan ada pintu rezeki, ada semacam transaksi jual beli ya, seperti tanah, rumah di sini. Ya, ini bakalan
terrealisasi kalau misalnya ada usaha-usaha dari kamu nih untuk mewujudkannya. Ya, kamu yang pengen jual rumah atau kamu ingin beli rumah, sebaliknya ya. Kalau misalnya kamu berdiam diri aja, tidak ada negosiasi, tidak ada bertanya gimana kelanjutan transaksi ini nih gitu ya, bakalan dieksekusi ya, atau hanya tinggal janji gitu. Nah, ini nggak akan terjadi kalau tidak ada komunikasi yang kamu mulai ya, atau tindakan yang kamu mulai untuk nge-trigger pembeli di sini ya. Ada Seven of Pentacles ya, harus kudu bersabar ya, sembari kamu menantikan adanya peluang-peluang di sini, kesempatan-kesempatan untuk memperoleh jalan keluar ya, baik kamu menjual atau kamu membeli ya, atau beberapa di antara kamu yang ingin mencari pekerjaan ya. Ya, saya ngelihat di sini ada beberapa di antara kamu mengalami kesulitan dalam hal keuangan, sehingga mau nggak mau menjual atau menggeser properti kamu ya. Ada perubahan situasi keuangan yang ngedorong kamu ya, yang menjadi faktor kenapa kamu harus ada di sini, seperti ngejual properti di sini ya. Ya, tapi di satu sisi ini harus ada hati-hati ya, harus telaten, harus memperhatikan situasi bidang kamu di sini nih ya, baik ini pekerjaan yang baru untuk beberapa di antara kamu yang mencari pekerjaan ataupun transaksi jual beli tadi, tapi ini harus tetap ada kehati-hatian ya gitu, supaya tidak menimbulkan kerugian nanti ke kamunya sendiri ya. Apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Kadang kan kita mau gitu ya, impulsif di dalam membuat suatu keputusan gitu kan, kita langsung iyakan aja gitu, habis itu nyesal, aduh kenapa tadi saya kasih harga segitu ya. Ya, kalau misalnya saya bertahan harga sekian, mungkin dia bakalan mau gitu ya. Coba diobservasi situasinya gitu ya, bersabar. Oke, ada Seven of Wands ya. Untuk Seven of Wands ini adalah seseorang yang memiliki prinsip hidup, prinsip idealisme. Jadi walaupun situasi atau lingkungan besar yang menghambat, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa setiap manusia itu memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kepercayaan, untuk memperoleh kesempatan ya, memperbaiki hidup atau memperbaiki cara mengelola sebuah usaha gitu ya. Ya, kemungkinan beberapa di antara kamu nih ada ini yang baru mau memulai suatu usaha gitu ya. Kamu pengen membuat suatu perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan di dalam kehidupan usaha kamu yang sekarang gitu ya. Sebelumnya mungkin situasi perekonomian kamu tidak lebih menjamin dibandingkan sekarang, karena kamu sudah punya usaha sekarang, sudah ada peluang gitu ya untuk membangun fondasi keuangan tadi gitu ya. Nah, ini sebaiknya kamu tetap memiliki prinsip bahwa dengan bekerja keras atau memiliki keyakinan pada skill pengetahuan kamu, senantiasa belajar yang mengembangkan pengetahuan di bidang yang kamu geluti, dan miliki tetap rasa kepercayaan diri, keberanian di dalam menghadapi tantangan-tantangan di sini ya. Karena untuk Seven of Wands ini dia diberkahi talenta mampu mengatasi berbagai macam masalah. Ya, selalu ada jalan keluar ya untuk Seven of Wands ya. Cuman yang tahu situasi kondisi kamu kan kamu sendiri gitu ya. Dan yang lebih tahu dan paham bagaimana cara mengatasinya adalah kamu sendiri sebenarnya gitu ya. Ya, kadang hidup ini seperti eksperimen kadang ya. Ketika kita memiliki masalah ya, dan masalah ini patternnya berubah-berubah, misalnya dari
bulan ke bulan. Mungkin harus ada perubahan-perubahan cara kamu di dalam menangani situasi karir atau keuangan kamu, ya. Dicoba berbagai macam cara atau metode, ya. Dan tentunya harus mampu lah membuka diri, membuka pikiran, open minded untuk semua kemungkinan cara yang bisa kamu lakukan mengatasi persoalan kamu di sini. Ya, ada semacam kekecewaan, ya, dalam hal financial, keuangan. Ya, ini yang menyurutkan semangat kamu. Jadi pesimis lah, jadi bosan lah, jenuh lah, gitu, nggak bersemangat lah, gitu ya. Ya, memang untuk Scorpio di minggu ini perlu ini sepertinya motivasi, ya, atau inspirasi, ya. Dan saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu mencari motivasi ini dari dalam diri kamu sendiri. Kamu mencarinya lewat sosial media. Ini mandiri gitu ya. Ada orang gitu kan, dia mesti dimotivasi sama orang lain gitu, harus mencari konselor gitu. Kalau saya ngelihat di sini, kamu mampu memotivasi diri kamu lewat media, lewat buku, ya, lewat Google atau video-video motivasi. Ini bagus banget nih. Artinya kamu mandiri kan gitu ya. Ya, ada keinginan untuk sepertinya ngejual rumah di sini ya. Ada juga beberapa di antara kamu pengen ngebangun rumah, ya. Tapi seperti ada sih sebenarnya jalan keluar gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kamu di sini seperti bosan, jenuh, nggak semangat gitu. Ya, ada juga di sini kemungkinan untuk transaksi jual beli, ya. Tapi kamu seperti nggak bersemangat gitu ya. Bisa jadi karena kamu nggak ikhlas pengen melakukan transaksi jual beli ini, ya, atau kamu nggak terlalu menyukai situasi ini, ya. Ya, bisa jadi kamu nggak pengen sebenarnya menjual tanah atau rumah ini gitu ya, atau benda yang kamu miliki. Tapi mau nggak mau situasi keuangan nih ngedorong kamu harus melakukannya gitu. Ya, kadang kita harus berpikir realistis gitu ya. Kalau misalnya kita menggeser tanah atau rumah atau mobil, ya mungkin pada saat ini kita kehilangan benda itu. Tapi kalau uang tadi ini dimanfaatkan, dikelola dengan baik, ngebangun suatu usaha misalnya, kan bisa diganti lagi gitu ya. Asal ada komitmen lah, berjuang untuk meningkatkan situasi keuangan tadi gitu. Jangan pula ya kan udah dijual tanah sama rumah dan ini semua lenyap gitu, nggak dikelola dengan baik gitu ya. Sudah hilang tanah atau rumah, hilang lagi uangnya gitu ya kan, habis lagi uangnya. Ini malah bisa nanti makin menambah kamu stres. Ya, ada beberapa di antara kamu ini bisa jadi ya penantian terhadap transaksi jual beli ini, penantian terhadap pekerjaan juga sedikit menyurutkan semangat kamu ya. Ya, untuk Three of Wands ini bisa menyurutkan semangat di dalam penantian. Ya, sembari kamu mengobservasi situasinya, ya, menunggu. Kadang menunggu ini bisa membuat kita jadi bosan gitu ya. Ya. Atau ini beberapa di antara kamu ini ada yang berubah karirnya ya, mencari pekerjaan lagi, aduh bosannya, mulai lagi dari awal gitu ya. Ya. Kamu seperti beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada dua pilihan, pada pilihan-pilihan juga gitu. Antara kamu harus memulai karir yang baru atau tetap stay gitu. Sementara di tempat kamu bekerja ini udah gak menyenangkan lagi gitu. Ya. Kamu udah pengen moving on, cari pekerjaan yang baru, tapi di satu sisi malas gitu ya. Aduh capek lah memulai suatu karir atau memasuki dunia kerja yang baru lagi ya. Tapi untuk Ace of Swords di sini ya, dan Seven of Pentacles ya,
Ini menunjukkan kesabaran ataupun kamu harus bisa berpikir realistis. Ya, mana jalan yang memang harus ditempuh, ya harus ada keberanian untuk rela di dalam berkorban, ibarat semacam itu ya. Walaupun di sini nggak ada the hangman, menurut saya gitu ya. Kalau misalnya kondisi keuangannya udah sempit gitu, nggak ada jalan satu-satunya, nggak ada jalan lagi, jalan satu-satunya harus ngegeser rumah atau tanah, ya kenapa enggak gitu ya kan, daripada kamu makin hari makin stres, kondisi kesehatan bisa jadi nggak baik ya. Ini juga akan semakin mempersulit, makin banyak nanti biaya hidup gitu ya kan. Ya, untuk Page of Wands-nya, saya ngelihat ini lebih ke keberanian ya. Keberanian, energi yang tidak terbatas. Kamu juga memiliki konsistensi, ada keinginan untuk berterus terang, tapi di satu sisi ada juga hal-hal yang kamu sembunyikan, ada hal-hal yang tidak ingin kamu bicarakan. Bisa jadi ini beberapa di antara kamu nggak pengen orang tahu nih kondisi situasi keuangan kamu ya, atau beban yang kamu miliki. Malu dong, malu gitu ya rasanya kalau misalnya ya orang tahu kalau kita nggak punya uang gitu ya. Ya kadang gitu ya, saya sendiri pun mau gitu, kalau misalnya kita nggak punya uang gitu kan, kok bisa orang lain jangan tahu gitu ya kan. Ya memang harus seperti itu gitu. Kalau misalnya ada orang nggak senang dengan kita, tahu gitu kita nggak punya uang, malah makin seneng gitu ya kan. Cukuplah kita yang tahu penderitaan kita gitu ya. Selama kita mampu membuat usaha-usaha atau mencari jalan keluar ya, sebelum kesusahan kita ini nampak di luar, kenapa enggak gitu. Kalau ada jalan keluar, selesaikan segera gitu ya. Kalau saya ngelihat di sini jalan keluar itu ada gitu ya, dan kamu akan mampu mengatasi berbagai macam masalah di sini. Ada keberanian juga di dalam mengambil risiko. Ya, siap juga ini untuk sakit hati, siap untuk sedih, siap menanggung risikonya gitu. Ya, tapi kamu kurang bersemangat. Ya, dilema ya. Di satu sisi saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu berganti karir ataupun keinginan untuk melakukan transaksi jual beli properti tadi ini sebenarnya udah bulat gitu ya, udah menjadi jalan satu-satunya yang kamu lihat. Cuman kamu sepertinya sedih gitu ya, seperti nggak ikhlas, nggak rela melepaskannya ya. Ini bisa menyurutkan motivasi kamu atau semangat kamu gitu. Oleh karena itu, beberapa dari Scorpio saya ngelihat di minggu ini ya, selalu senantiasa terkoneksi dengan buku ya, berbagai macam inspirasi atau sumber-sumber yang bisa memotivasi kamu ya. Banyak juga saya ngelihat di sini ya, di antara kamu yang selalu berdoa ya, meminta petunjuk dari Tuhan ya, bagaimana caranya supaya kamu bisa tetap ngeproteksi anggota keluarga kamu ya, bisa kehidupan rumah tangga stabil secara finansial ya. Oke, untuk spiritual guidance kamu ada Justice. Be impartial and objective, stand up for what you believe, try to see all sides of situation, you will win if your position is one of the integrity ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, harus berpikir realistis di sini nih untuk segala keputusan atau situasi yang membuat kamu di sini nggak bersemangat atau dilema, nggak yakin gitu ya. Harus ada pemikiran yang logis atau realistis. Kadang memang pilihan yang realistis ini bisa membuat kita sedih gitu ya, tapi kalau ada kemungkinan bakalan ada perbaikan setelahnya. Ibaratnya setelah ada pengorbanan tapi ada perbaikan untuk lebih baik lagi, kenapa enggak gitu ya kan ya. Okay, the Chariot, rewards that comes from hard work, successfully balancing many priorities at once, determination and willpower, public recognition
Ya, kalau kamu berani mengambil risiko, kamu disiplin di dalam bekerja ya, untuk beberapa di antara kamu ini kalau sudah memasuki dunia kerja yang baru, ya semangat lah gitu ya, miliki rasa semangat itu gitu. Karena beberapa di antara kamu saya ngelihat ini dihadapkan pada perubahan karir gitu ya, tapi kamu nggak semangat gitu. The Chariot di sini mengingatkan kamu untuk miliki semangat tadi, atau energi yang balance ya. Kadang kita perlu ngebalance energi kita demi prioritas gitu. Prioritasnya apa? Supaya kondisi keuangan enggak amburadul. Ya, ada determination and willpower, public recognition, harus ada semangat, optimisme, dan kalaupun ini agak sedikit surut di minggu ini, ya bangkitkan lagi kembali gitu ya. Oke, yang ketiga ada Knight of Swords, decisive, focus, driven, defensive, events that move with great speed. Choose intellectual responses to challenges rather than emotional, sudden or unexpected changes. Review your option carefully. Ya, kalau kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan di sini ya ada kebimbangan, coba direview lagi secara baik-baik, matang-matang gitu ya, supaya tidak ada penyesalan nanti. Ya, kadang gitu ketika kita dihadapkan pada dilema ini ya. Kalau kita nggak matang-matang membuat satu tindakan, kita bisa menyesal nanti, jadi nggak semangat ya. Dan tetap miliki semangat, fokus, dan pertahankan nilai-nilai atau prinsip hidup atau nilai-nilai objektivitas yang kamu miliki di dalam membuat suatu penilaian terhadap kasus atau persoalan ya. Tetaplah bisa mengontrol situasi emosi kamu ya. Ya, bertindak berdasarkan intellectuality, bukan didasari situasi emosional. Oke, itu aja untuk Scorpio di minggu ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Ya, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai jumpa. Goodbye.